semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 32. Di awal video ini, tanpa pedulikan peringatan sistem di mana ia bisa kehilangan egonya, Knox tetap menebaskan pedangnya dengan kuat hingga tubuh Lajer terbelah menjadi dua. Tentu saja melihat muridnya yang mati mengenaskan seperti itu membuat Profesor Lars merasa sedih. Ia bahkan jatuh terduduk lalu mengatakan, "Knox, apa yang harus kulakukan? Kau tahu kan, penelitianku, semua itu untuk orang yang lemah. Tapi sekarang aku tidak tahu, apa penelitianku sungguh berguna? Apa gunanya aku melanjutkan penelitiannya jika aku tidak bisa menyelamatkan seorang murid? Aku kehilangan tujuan hidup." Mendengar hal itu, Knox pun terdiam sebentar lalu membalas, "Saya sebenarnya tidak mengerti hubungan Alanda dengannya." Tentu saja perkataan Knox membuat Profesor Lars terkejut. Meskipun begitu, Knox sadar betul jika ini adalah sebuah pertaruhan. Karena saat penelitian Profesor Lars diterbitkan, sistem crafting dan enchantment di game akan dibuka. Oleh karena itu, Profesor Lars perlu melanjutkan penelitiannya. Tetapi di saat yang sama, Knox juga merasa dilema. Apa hanya karena itu saja yang melakukannya? Lalu, di saat emosinya tercampur dalam ego karakternya yang membuat Wright Master of Acting terguncang, Knox merasa jika memanfaatkan Profesor Lars itu memang pilihan terbaik. Namun, entah kenapa ia juga merasakan kegelisahan di hatinya yang buatnya berkata bersama dengan hujan yang mulai membasahinya, "Tidak, sebenarnya hal itu tidaklah penting bagiku, tapi menurutku penelitian itu berguna." Tanpa memedulikan hujan yang menerpanya, Profesor Lars bertanya, "Apa kau tidak melihat betapa menyedihkannya diriku ini?" Mendengar perkataannya, Knox pun akhirnya mengerti jika Profesor Lars sudah mempengaruhinya. Itulah sebabnya ia merasa gelisah, setiap katanya sangat terasa. Meskipun begitu, Knox mengatakan, "Ya, menurutku, Anda memang menyedihkan. Sebenarnya, saya adalah orang yang malas. Jadi, jangan memberi saya banyak pekerjaan. Saya tidak suka minum teh. Saya pikir kopi lebih baik. Saya tidak membutuhkan uang. Bahkan, aku tidak terlalu mempedulikan ketenaran. Tetapi, penelitian Anda berbeda. Itu sangatlah berharga. Saya yakin itu. Profesor Lars, saya akan menjadi murid Anda. Jika perlu, saya juga akan menemani Anda, menepuk punggung Anda sembari membicarakan putra Anda dengan senang hati." Tentu saja, hal itu membuat Profesor Lars terkejut. Namun, Knox sendiri melakukannya bukan tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, Mungkin saja bukan aku, sang pencandu game, tapi Anda, orang yang berkontribusi pada dunia yang sangat saya cintai ini. Mungkin aku iri. Tak ada yang berubah, hanya punggung Profesor Lars yang aku lihat di balik monitor itu, punggung yang naik turun itu. Dan aku satu-satunya pemberontak. Di sisi lain, bersamaan dengan barirnya yang runtuh, Leon pun berhasil menanggulangi monster beast yang mendekat, yang membuat para murid lain tak perlu menggunakan pedangnya. Sembari menyarungkan kembali pedangnya, Paracelsus melirik Leon berpikir, siapa sangka orang itu bukanlah bangsawan biasa. Apa-apa undead itu bukan undead biasa. Sesuatu yang lebih mendasar dari itu. Putri Penelope yang juga merasa takjub bahkan mengatakan, sungguh luar biasa sebuah pasukan undead dengan kekuatan sebesar itu. Dark magic, benar, kekuatannya sungguh menakjubkan. Aku tidak ingin mengakuinya, tetapi Marbas telah kembali. Rumor yang beredar ternyata benar. Leon Marbas, ingatlah nama itu. Echidna di dekatnya membalas, "Baik Tuan Putri, kami akan terus mengawasi relasi dan juga sekitarnya." Leon sendiri yang kini menatap Magic Stone di tangannya sembari berpikir, Magic Stone kelas tinggi. Jika bukan karena ini, aku tidak yakin bisa menang. Knox, dia seperti bisa melihat masa depan. Kemudian, saat perhatian semua orang tertuju pada Leon, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kemunculan Pak Vernon di sana. "Hei semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Apa ada yang mati?" Putri Penelope mendekat menghampirinya mengatakan, "Tidak ada, Pak. Meski ada seorang yang pergi meninggalkan tempat ini."
Pak Vernon membalas, Tuan Putri, situasinya mendesak. Maafkan saya jika saya bersikap tidak sopan. Bolehkah saya mengetahui siapa murid tersebut? Putri Penelope menimpali, dia Knox von Reinhepper. Tapi menurutku, dia tidak berbahaya. Berkatnya, kami bisa bertahan sejauh ini. Tentu saja perkataannya membuat Pak Vernon terkejut. Meski begitu, Leonard Paracelsus langsung meyakinkannya. Benar Pak, Magic Stone yang diberikan kepadaku juga sangat membantu. Dia juga menyelesaikan masalah makanan. Iya, bisa dibilang dia sangat membantu. Mendengar hal itu, Pak Vernon pun terdiam bengong di sana. Ditambah lagi, ia bisa mendengar para murid lain yang berbisik membicarakan Knox. Reinhepper, mungkinkah ia tidak sampai yang kita kira? Tapi gadis itu tampaknya 100% bermasalah kan? Harus kuakui, tindakannya memang seperti bajingan. Dia memperlakukan pelayannya dengan buruk. Kau dengar? Dia menggertak pelayan Eleanor di gang sempit loh. Beneran? Tunggu, apa dia juga bermasalah dengan pria? Semua gibahan itu pun membuat Pak Vernon berpikir, apa itu ulah lain si bocah berambut putih? Apalagi penghalangnya sudah hilang. Kami memastikan itu adalah teleportasi skala besar dari Maine. Barrier ini juga tidak akan hilang kecuali dihancurkan dari dalam. Apa-apaan ini? Lars, bajingan beruntung. Dia pasti tiba lebih dulu untuk menyelesaikan main insiden ini. Tapi waktunya terlalu singkat. Kalau begitu, mungkinkah karena bocah itu? Beberapa hari kemudian, terlihat Knox yang tengah sibuk dengan dokumen sembari berpikir. Setelah kejadian itu, aku akhirnya menjadi murid dari Profesor Lars. Aku tidak punya pilihan lain selain menjadi murid si mesum itu. Data penelitiannya sangat penting untuk pembuatan sistem artefak di masa depan. Di Gemener Lunatic, Profesor Lars itu tidak pernah mati. Tapi kali ini berbeda. Bagaimanapun, jika aku tidak menyelamatkannya, aku akan mendapat masalah besar nantinya. Namun, di saat Knox mengerjakan dokumennya sembari memikirkan hal itu, Profesor Lars datang menghampirinya, di mana ia memegang tangan Knox lalu memasangkannya sebuah gelang. Meskipun Red Master of Acting membuat Knox bisa menjaga ketenangannya, deru napasnya yang mengenai tangkuknya membuat Knox tak tahan lagi hingga ia sengaja menyikut wajahnya lalu mengatakan, maaf, Anda terus saja menyentuhku, jadi aku refleks melakukan itu. Tanpa mendulikan hidungnya yang memisan, Profesor Lars tersenyum membalas, tidak apa-apa, aku tahu kau tidak sengaja melakukannya, jadi tidak perlu kau menutupinya. Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Knox merasa tidak nyaman. Meski begitu, Knox hanya bisa menahan dirinya. Jika Anda mengerti kenapa Anda terus menyentuhku, seharusnya kekaisaran memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual. Sembari mengelap mimisannya, Profesor Lars menjelaskan, bagi seorang bungsu dari keluarga bangsawan, perkataanmu ada benarnya juga. Hukum kekaisaran, jika melihat hubungan antara keluarga bangsawan dan rakyat, sepertinya itu sudah lama runtuh. Knox membalas, itu bukanlah hal yang pantas dikatakan oleh Profesor Elidian, akademi yang dinaungi langsung oleh kekaisaran. Sembari mengotak-atik gelangnya, Profesor Lars menimpali, jangan khawatir, kurasa itu akan baik-baik saja selama kau tidak menggodaku. Kali ini, aku merekomendasikanmu bersama Leon von Marbas. Aku menyarankan kepada keluarga kerajaan agar kami bisa memberikan otoritas untuk membuka penyimpanan harta Elidian untuk mengambil artefak. Mendengar hal itu, meski awalnya Knox mengumpat kesal dalam hatinya, ia yang tertarik dengan harta Elidian langsung bertanya, apa? Sungguh? Profesor Lars tersenyum melanjutkan, benar, begini-begini aku masih punya pengaruh loh. Aku bisa melakukan apapun untuk murid kesayanganku, jadi dia merasa terbebani. Meski biasanya senyuman Profesor Lars terasa menjijikan baginya, Knox yang begitu tertarik dengan harta Elidian tak lagi merasakannya. Siapa bilang saya merasa terbebani? Karena Anda sudah menyiapkan hadiah ini, maka saya akan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Tentu saja, sikap Knox yang seperti itu membuat Profesor Lars merasa heran. Sepertinya kau terlihat lebih bahagia daripada menjadi murid pribadiku. Kau hanya berlagak saja kan? Sayangnya, Knox sama sekali tak menjawab pertanyaannya, karena pada saat itu, Knox tengah berpikir, penyimpanan harta Elidian, rezeki nomplok ini mah.
Beberapa saat kemudian, tibalah hari di mana Knox bisa mengunjungi tempat penyimpanan harta Elidian. Sembari menunggu seorang yang akan memandunya, Knox melihat-lihat area di sekitarnya sembari berpikir. Tempat ini pada dasarnya dimiliki oleh keluarga kerajaan dan rivalin Merchant Group. Tentu ada banyak artefak bagus, tapi aku akan memilih yang paling efisien. Jika aku mendapatkan hal itu kali ini, aku akan berkembang beberapa kali lebih cepat. Sesaat kemudian, ada seorang yang datang menghampirinya, yang mana ternyata adalah Eleanor. Oh ya, tak kusangka kau menerima akses ke tempat ini. Kau memiliki profesor yang baik hati kan? Mendengar perkataannya, Knox pun terdiam sebentar berpikir. Eleanor telah diakui atas perannya dalam kelompok rivalin. Oleh karena itu, dia ikut bersama aku. Aku harap dia tidak menggangguku. Dengan pikiran seperti itu, Knox mengatakan, terserahlah, silakan berpikir semaumu. Eleanor membalas, jikalau kau pikir aku marah karena kau mengambil artefak yang aku sumbangkan, maka itu salah besar. Aku hanya berencana untuk membayar hutang karena telah menyelamatkanku. Knox menimpali. Kamu saja menyebalkan ya. Sembari berjalan membuka pintu ruangannya, Eleanor bertanya, ya, berapa banyak penjelasan yang kau terima dari Profesor Lars? Dan juga artefak apa yang kau cari? Knox pun tersenyum mengatakan artefak yang dicarinya, yang membuat Eleanor tersentak kaget. Hah? Apa? Apa yang kau bilang? Aku tidak mengerti. Kenapa kau sangat menginginkan lebaran antik seperti itu? Tapi, hobi itu sangat cocok bagi anak bangsawan sepertimu. Knox membalas, kenapa kau tidak memberikan artefak itu baru kita bisa mengobrol? Eleanor tersenyum menimpali. Tunggu, sebelum itu, Knox Sponreneper, aku akan menilai apakah kau cocok mendapat artefak dari sini. Tentu saja, hal itu membuat Knox terkejut. Hah? Aku tidak tahu hal itu loh. Sembari menepuk tangannya yang merupakan kode sebuah magic, Eleanor membalas, ini adalah hak istimewaku sebagai sponsor artefak di sini. Karena rivalin Group telah mempunyai pengaruh di Elidian. Tepat setelah mengatakan itu, ada di sekitarnya pun berubah yang membuat Knox terdiam berpikir. Ini adalah spell teleportation. Aku sering melihatnya di dalam game. Melihat reaksi Knox yang biasa saja, Eleanor pun bertanya, oh, kau tidak terkejut ya? Knox membalas, baru-baru ini aku mengalami hal yang lebih parah dari ini. Lalu sembari duduk di sofa di sana, Eleanor menimpali, silakan duduk dahulu. Kalau begitu, tanpa basa-basi, langsung saja ke intinya. Knox Sponreneper, kenapa kau menyelamatkanku? Mendengar hal itu, meski Knox merasa jika cara Eleanor seperti orang yang menagih hutang, Knox menenangkan dirinya. Jika ini hanya formalitas saja, tidak bentar lagi pun akan selesai. Namun, pertanyaannya malah membuatnya kebingungan, hingga Knox balik bertanya, apakah itu bagian dari ujian kecocokannya? Eleanor membalas, ya, aku bebas menanyakan apapun yang aku mau. Tentu saja, hal itu terasa aneh bagi Knox. Meski begitu, Knox menjawab, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku hanya. Namun, sebelum Knox menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Eleanor menyelanya. Ah, benar, aku lupa memberitahumu, kau tidak bisa membohongiku. Atau kau mungkin sudah tahu. Seketika itu juga, Knox berpikir, sial, aku lupa sesuatu. Ada perbedaan besar antara Genius dan Master of Acting di Lunatic. Itu adalah seorang Genius of Acting bisa melihat kebohongan. Jadi, perkataan Eleanor itu ada benarnya. Dan video ini pun diakhiri dengan pikiran seperti itu, Knox mengatakan, sungguh deh, kau sangat menyebalkan. Eleanor membalas, oho, bukankah kau baru saja mengatakan itu barusan? Knox pun kini dilanda kebingungan, di mana ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan.